Inilah kisah Kenshin dan Kaori, seorang pemuda kaya yang menyamar kerja sebagai cleaning service. Versi Kaori TV, episode 246. Kaori, yang ada di teras rumahnya, lalu melihat mobil Lamborghini berhenti tepat di depan pagarnya. Kemudian, temannya yang saat itu di dekatnya mengira itu tamu tetangga, karena ia pun melihat ada acara di sana. Kaori pun berpikir sama, karena pemilik rumah itu adalah seorang pengacara yang banyak kliennya, banyak pula relasinya. Di saat itu memang, di kompleks perumahan ini, seperti tahun sebelumnya, ada beberapa rumah yang punya acara yang sama seperti Kaori. Mereka mengundang sanak saudara, teman kerja, teman sekolah, ataupun antar tetangga. Jadinya suasana di malam ini yang utama di kompleks perumahannya Kaori. Terlihat banyak mobil berhenti, baik itu di samping kiri, kanan, depan, maupun belakang. Mobil-mobil itu saling berdekatan. Pemandangan yang demikian sudah biasa terjadi saat menjelang tahun berganti. Apalagi jalan di sini sangat lebar sekali, hingga tak sampai membuat kemacetan. Kaori yang mengira mobil yang baru berhenti itu adalah tamu dari tetangganya, lalu bersama teman-temannya, ia pun melanjutkan lagi kesibukan masaknya. Di saat itu, hujan yang turun masih belum mereda, bahkan semakin deras saja, hingga membuat suasana yang ada di perayaan tahunan ini menyiratkan kenangan. Ikan-ikan dipersiapkan, alat bakar sudah dinyalakan. Rupanya temannya Kaori, yang kemarin ikut diundang ke pernikahan itu, ada pula hadir di sini. Mereka saling bicara, bercanda, bercerita, bahkan ada yang bertanya, "Mana nih Kaori? Cowok kamu kok nggak datang ke sini? Katanya malam ini, dia akan ke rumahmu. Kan ini sudah hampir jam setengah 10 Kaori." Kaori pun menjawab, "Entahlah, itu malas aku bahasnya. Mungkin dia nggak jadi ke sini kali. Paling di rumahnya lagi ada acara juga." Lalu temannya, yang bernama Sita itu menyahut, "Coba telepon dong Kaori. Aku pingin tahu nih suaranya. Kayak apa sih orangnya? Kok bisa sih menaklukkan hatinya Kaori, yang sudah ditembak banyak lelaki. Selalu saja ditolaknya. Tapi cowok yang ini, kok bisa diterima? Penasaran aku jadinya, sama orang yang namanya Kenshin." Kaori yang ditanya temannya. Ia pun lalu menjawab, "Ah kamu Sid menggoda aja bisanya. Kan lu udah lihat di acara nikahannya Dewi." Kenshin sendiri, dirinya belum turun juga. Mungkin ia menunggu hujan ini menjadi reda, karena jika keluar saat ini, pasti pakaiannya langsung basah. Di mobil pun tak ada gantinya. Jas hujan ketinggalan pula. Jadinya Kenshin itu masih menunggu di tempatnya. Atau jangan-jangan ia punya alasan lain, yang seperti sebelumnya, ia menunggu sejenak, karena terlihat di teras rumahnya Kaori ada begitu banyak orang. Tikar-tikar terlihat digelar. Lalu dari kaca mobil depannya, Kaori itu terlihat oleh Kenshin. Ia bersama temannya yang sedang memasak. Sampai detik itu, Kaori belum menyadari, tak juga ia mengetahui jika Kenshin sudah di luar rumahnya. Hal itu bisa dimaklumi. Di samping hujan yang turun begitu derasnya, pandangan Kaori pun tak bisa melihat jelas, karena di depan pagar rumahnya, semuanya hampir ada tanaman yang dijadikan hiasan, terpasang di tiap sudutnya. Tak hanya itu, di halaman rumahnya sendiri, saat ini, ada beberapa mobil temannya yang sedang parkir di sini. Tak lama kemudian, setengah jam pun terlewat, hujan nampaknya agak reda. Iwan pun lalu bicara, "Hei bro, lu tunggu sini aja bro. Gua tak ke pagar itu. Tak panggilkan cewek lu. Aku tak bilang pinjam payung." Kenshin menyahut, "Jangan-jangan Wan, aku aja yang ke sana." Karena Iwan ingin membalas akan kebaikan Kenshin, Iwan pun bersikap agak berlebih. Tak sabar ingin membantu temannya. Lalu ia menjawab, "Udah bro, lu tenang aja. Lu jangan mikirin gue basah. Ini nggak sebanding bro dengan lu yang udah repot ngajarin gua, yang sampai bisa mengemudi ini. Biar aku tak turun aja bro." Iwan langsung membuka pintu. Ia berjalan begitu saja ke depan pagar utama, yang jadi pintu masuk ke halaman rumahnya Kaori. Saat Iwan sudah sampai di tempat, bersamaan itu pula, intensitas hujan makin bertambah. Pakaian Iwan pun sampai setengah basah. Kemudian Iwan yang berdiri itu terlihat oleh mamanya Kaori. "Kaori, ada orang itu di depan pagar. Coba kamu lihat siapa itu."
Barangkali itu teman kamu, karena memang jaraknya antar teras dan pagar itu agak jauh. Terlebih rumah ini memang begitu luas. Kauri pun tak bisa melihat jelas siapakah orang yang dimaksud itu. Kemudian, seorang asisten rumah tangga yang kerja di tempat ini berinisiatif untuk mendatangi. Ia pun bilang ke Kauri, biar Bibi aja yang kesana non. Saya tanyakan dulu, siapa itu? Dengan membawa payung, Bibi itu berjalan menghampiri. Tak berselang kemudian, sampailah ia ke tempat Iwan. Lalu ia bertanya, maaf masnya mau cari siapa ya? Iwan pun menjawab, ini Bu, saya mau cari Mbak Kauri. Apa benar ya, alamatnya di sini? Mendengar hal itu, asisten rumah itu pun lalu bilang, oh masnya, cari non Kauri ya rupanya. Mari silahkan masuk. Dibukalah pintu pagarnya. Berjalanlah Iwan mengikuti. Di tengah hal tersebut, di teras rumah itu sendiri, temannya Kauri melihat seorang lelaki yang akan datang ke sini. Lalu di antaranya pun sampai ada yang bilang, Kauri coba lihat, apa itu Kenshin ya? Cowok kamu datang tuh. Kauri pun segera memperhatikan seorang lelaki yang berjalan ada di belakang asisten rumahnya. Tak berselang lama kemudian, langkah mereka pun terhenti. Iwan kini mendekat di tempat acara. Ketika melihat siapa itu yang datang, Kauri sambil langsung berdiri, ia segera menyapa, loh, ini kan Mas Iwan Nia, kok kesini sendirian aja nih? Kok nggak sama Kenshin? Iwan pun langsung menjawab, maaf Mbak, ini saya sama Kenshin. Ini pun mau pinjam payung. Kauri mendengar hal itu, lalu dirinya akan bertanya, tapi kemudian, tiba-tiba hujan turun lagi dengan derasnya, yang disertai suara petir. Begitu menggelegar, Kauri pun lalu bilang, sini-sini mas. Mas Iwan masuk dulu sini. Entar kena air hujan nih. Iwan pun masuk ke teras itu. Setelahnya ia pun bicara, maaf Mbak Kauri, apa saya boleh pinjam payungnya ini ya? Soalnya Kenshin masih ada di luar pagar. Mendengar hal itu, Kauri pun jadi panik, mengira Kenshin pasti kehujanan. Karena dikiranya, Kenshin itu ke sini, masih naik motornya. Lalu dengan segera, Kauri pun mengambil payung yang dipegang Bibi. Kemudian Kauri bilang, biar saya aja ya mas yang jemput Kenshin. Lalu berjalanlah Kauri. Di tengah hujan itu, mamanya pun melihat ayahnya demikian, termasuk pula teman-temannya. Tak lama berselang, sampailah ia di luar pagar. Dicarilah Kenshin itu. Ditengoklah kanan kiri. Kauri pun tak menemui. Sementara hujan masih berjalan, lalu terdengar suara, namanya dipanggil. Dari sebelah tengah, Kauri mendekati. Berjalanlah ia, di beberapa langkah. Setelah itu, nampaklah Lamborghini, mobil yang mewah ini, yang tadi terlihat, hanya sekilas depannya. Ketika dekat mobil itu, ia pun jadi tersadar, ini mobilnya Kenshin. Kenshin pun menurunkan kacanya, pintu dibuka, Kenshin lalu keluar, dan segera berdiri. Tersenyumlah ia ke Kauri. Kauri pun demikian. Dirinya lalu menghampiri. Bersamaan hal itu, suara hujan semakin meninggi. Kauri yang tak menyangka, jika Kenshin kesini, akan naik mobilnya sendiri. Ia pun lalu bilang, babe, berarti nih, kamu datang sedari tadi ya? Kok nggak nelfon sih kamu? Kenshin pun tersenyum. Kemudian menjawab, di sini nggak ada payung Kauri. Lagian HP-ku tertinggal di rumah. Kenshin lalu melanjutkan. Ia bertanya ke Kauri, terus kamu bawa payung berapa nih Kauri? Kauri pun menjawabnya, ya cuman ini aja lah say. Mendengar jawaban itu, Kenshin tersenyum. Lalu ia berucap, kalau gitu gimana nih ya? Aku tunggu aja di sini lagi. Kauri menyahut, kok gitu sih kamu? Ini kan cukup untuk kita. Sweet gitu. Lalu Kauri memberikan payung itu ke Kenshin. Karena hujan yang memang deras ini, Kenshin pun menerimanya. Lalu dengan segera, sebelah tangan kanannya membentangkan payung itu. Kenshin kemudian berjalan bersama Kauri di tengah hujan dengan dekat sekali. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.